Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang 6 hak seorang istri atau seorang wanita. Hak seorang istri perlu dipahami dan diketahui oleh seorang suami. Apakah hak seorang istri itu? Yang pertama adalah berhak untuk memiliki harta yang banyak. Berhak untuk memiliki harta. Apakah harta itu didapatkan dari pemberian orang lain? Ataukah harta itu dari hasil usahanya sendiri? Maka apabila istri memiliki harta yang banyak, maka seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah lahir. Jadi walaupun istri memiliki penghasilan yang banyak, tapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, manakala seorang istri atau seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak, maka semua berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pasangannya. Misalnya seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak, maka seorang suami berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Begitu pula sebaliknya. Apabila istrinya meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak, maka seorang suami berhak mendapatkan bagian dari harta warisan ditinggalkan oleh seorang istri. Lalu kemudian hak seorang istri yang kedua adalah berhak untuk memilih siapa yang akan menjadi suaminya, siapa yang akan mendampingi dalam hidupnya. Maka seorang istri, seorang wanita berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi jodohnya. Seorang istri tidak boleh dipaksa menikah kepada laki-laki yang mereka tidak cintai, yang mereka tidak sukai. Maka orang tua harus pahami bahwa istri atau seorang wanita berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi suaminya. Tidak boleh dipaksa, karena orang tua menyukai seorang laki-laki, lalu itu yang dipaksa oleh anaknya untuk menikah, tidak boleh. Tidak boleh. Pernikahan harus didasari atas dasar suka sama suka, cinta sama cinta, sayang sama sayang. Itu yang kedua. Jadi seorang wanita berhak untuk memilih siapa yang akan menjadi suaminya. Lalu kemudian ketiga, hak seorang istri itu adalah berhak untuk mendapatkan mahar. Mahar adalah merupakan salah satu persyaratan sahnya pernikahan. Dan mahar ini ditentukan oleh calon istri. Apakah mahar itu berupa uang? Apakah mahar itu berupa harta benda? Apa yang menjadi permintaan seorang calon istri? Ya, biasa juga ada seperangkat alat sholat, boleh. Tergantung dari apa permintaan seorang calon istri. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, hak seorang
istri adalah berhak untuk meminta cerai dari suaminya. Apabila suaminya melanggar aturan-aturan agama, yang apabila itu berlangsung terus-menerus dan semakin lama semakin membawa masalah, maka boleh seorang istri mengadukan atau meminta cerai dari suaminya. Walaupun cerai ini adalah sesuatu yang halal, sah, tetapi perkara ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih bisa diperbaiki, maka rujuk itu lebih baik. Bersatu itu tetap baik. Tapi apabila suami sudah melakukan pelanggaran agama yang tentu saja tidak bisa ditolerir, maka boleh seorang istri meminta cerai dari suaminya. Itu hak seorang istri. Lalu kemudian yang kelima, hak seorang istri itu adalah berhak untuk mencari harta. Boleh seorang istri mencari harta selama tidak mengganggu dan tidak meninggalkan kewajibannya kepada suaminya. Kalau misalnya dengan niat untuk membantu suami untuk agar kebutuhan tercukupi karena penghasilan suami pas-pasan, boleh-boleh saja, asalkan kewajibannya tetap dijalani. Kalaupun dengan niat untuk bersama-sama suami untuk mencari harta, boleh, itu hak seorang istri. Sekali lagi, asalkan tidak meninggalkan kewajibannya kepada suaminya. Dan apabila suami mampu untuk memenuhi kebutuhan istri, dan apabila suami menginginkan agar istrinya tinggal di rumah, maka boleh saja, asalkan suami mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu kemudian terakhir, yang keenam, yang menjadi hak seorang istri adalah menghadiri pertemuan. Misalnya pertemuan umum, menghadiri majelis ta'lim, boleh, itu hak seorang istri, atau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun seorang istri itu lebih baik sholat di rumah, tetapi kalaupun istri ingin sholat berjamaah di masjid, boleh, karena itu adalah sesuatu yang baik. Namun harus meminta izin kepada suaminya agar saling mempercayai, saling menghargai, dan saling memuliakan. Saya kira itu keenam hak seorang istri, seorang wanita, apabila seorang suami menjalankannya, mengetahuinya, dan tentu memenuhi apa yang menjadi hak seorang istri. Inilah yang sempat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga membawa berkah pada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.